Halo teman-teman, kali ini kita belajar mengenai sistem telekomunikasi. Nah, materi yang kita bahas yaitu code modulation. Yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Maria Unika Sitompul dari NIM 13,7, teman saya. Meora Doti Sarana dengan NIM 13,12. Vicky Yolanda dengan NIM 13-19025. Nadia Safia dengan NIM 13-1908. Adrian Peme dengan NIM 13-15-012. Nah, untuk topik-topik yang kita bahas, yang pertama kita akan membahas dasar teori. Yang kedua yaitu analog to digital conversion. Yang ketiga pulse modulation. Yang keempat elemen-elemen pada PCM. Dan yang kelima pendigitalan sinyal analog. Dan yang keenam kasus. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, pada kesempatan kali ini, di mana kita akan belajar bersama-sama mengenai pulse code modulation. Apa sih pulse code modulation itu? Jadi, pulse code modulation itu adalah sebuah teknik atau metode transmisi serial dari representasi sinyal analog di mana sistem pemrosesannya itu terdiri dari proses filterisasi, penyamplingan, kuantisasi, dan pengkodean. Nah, di sini kita lihat ada alat yang biasa digunakan untuk mengkonversi sinyal. Bisa kita lihat yang pertama itu ada konverter. Nah, konverter itu adalah umumnya sebagai alat bantu digital yang paling penting, di mana dia itu dapat menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada konverter ADC. Nah, si konverter ADC ini adalah yang mengubah sinyal inputan analog menjadi bentuk kode-kode digital. Nah, pada umumnya, konverter ADC ini digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan bersinyal analog dengan sistem komputer seperti suhu, cahaya, tekanan, aliran kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pulse modulation. Pulse modulation sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, analog pulse modulation, dan kedua, digital pulse modulation. Yang pertama, kita akan bahas mengenai analog pulse modulation. Analog pulse modulation sendiri mempunyai 3 bagian juga. Yang pertama, pulse amplitude modulation, atau disingkat dengan PAM. Pada PAM, amplitude pulsa-pulsa pembawa dimodulasi oleh sinyal pemodulasi. Amplitude pulsa-pulsa pembawa menjadi sebanding dengan amplitude sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitude sinyal pemodulasi, maka besar pula amplitude pulsa pembawanya. Jadi dia nggak berbanding terbalik, tetapi sama. Jadi pembentukan sinyal termodulasi PAM dapat dilakukan dengan melakukan pencuplikan atau sampling, yaitu mengalihkan sinyal pencuplikan dengan sinyal informasi. Proses ini akan menghasilkan pulsa pada saat pencuplikan yang besarnya sesuai dengan sinyal informasi. Nah, kita bisa melihat 3 gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu gambar A, yaitu merupakan sinyal asli. Dan yang kedua, PAM polaritas ganda. Dan gambar C merupakan PAM polaritas tunggal. Terlihat perbedaan atas kedua gambar tersebut. Kalau dia ganda, jadi dia cuma di atas sumbu T-nya. Sedangkan kalau dia tunggal, dia ada di bawah sumbu T-nya juga dan di atas sumbu T. Dan untuk yang kedua yaitu pulse width modulation atau PWM. Pada modulasi PWM, lebar pulsa pembawa diubah-ubah sesuai dengan besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin besar tegangan sinyal pemodulasi, maka semakin lebar pula pulsa yang dihasilkan. Modulasi PWM juga dikenal sebagai pulse duration modulation. Nah, kita dapat melihat gambar di bawah ini. Jadi, semakin lebar sinyal pemodulasinya, maka akan semakin lebar juga sinyal pembawanya. Oke, berikutnya ada pulse position modulation. Pada pulse position ini merupakan bentuk modulasi pulsa yang mengubah-ubah posisi pulsa dari posisi taktor modulasinya sesuai dengan besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin besar tegangan sinyal pemodulasi atau informasi, maka posisi pulsa PPM menjadi semakin jauh dari posisi pulsa taktor modulasinya.
Ilustrasi untuk sinyal PPM dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini sudah sangat jelas dirincikan mulai dari modulation input hingga ke PPM output-nya. Next. Selanjutnya kita masuk ke digital pulse modulation. Sebelumnya terdapat perbedaan yang mencolok antara modulasi digital dengan modulasi analog, di mana pesan yang ditransmisikan untuk sistem modulasi digital itu mewakili seperangkat simbol-simbol abstrak seperti 0 dan 1 untuk sistem transmisi biner. Sedangkan dalam sistem modulasi analog itu untuk gelombang kontinu. Yang pertama ada PCM, yaitu Pulse Code Modulation. Pada modulasi PCM ini, sinyal informasi dicuplik atau disampling dan juga dikuantisasi. Proses ini akan membuat sinyal menjadi lebih kebal terhadap atau noise. Setelah proses ini, maka dilakukan proses penyandian atau coding menggunakan kode binar, sehingga terbentuklah sinyal PCM. Sinyal ini dapat direpresentasikan dengan pulsa-pulsa yang menyatakan kode-kode binar untuk setiap hasil cuplikan atau hasil sampling. Pada diagram sistem berikut ini, dapat kita lihat ada 3 steps yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan sinyal digital. Yang pertama ada sampling, quantizing, dan encoder. Pada sampling ini kita mendiskretize waktu, sedangkan pada quantizer kita mendiskretize amplitude, dan pada encoding itu merepresentasikan sinyal pada dalam bentuk bit. Selanjutnya ada channel. Dalam channel ini merupakan jembatan sinyal analog dari encoder untuk dikirim ke decoder. Sedangkan pada decoder itu untuk mengkonversikan kembali informasi ke bentuk sebelumnya atau ke bentuk aslinya. Begitulah kita mendapatkan digital signal. Next. Selanjutnya ada delta modulation. Delta modulator merupakan salah satu AD converter yang mudah dan sederhana. AD converter maksudnya adalah konverter analog ke digital, di mana sistem yang mengubah sinyal analog seperti suara yang diambil oleh mikrofon atau cahaya yang masuk ke kamera digital menjadi sinyal digital. Dapat kita ingat bahwa delta modulation ini sendiri sinyalnya lebih kecil daripada sinyal di pulse code modulation, di mana di dalam pulse code modulation digunakan n-bit dalam proses kuantisasinya. Sedangkan pada delta modulation itu menggunakan kuantisasi 1-bit. Berikut ini bentuk input dan output dari delta modulation. Direpresentasikan AT sebagai sinyal input analog, BT sebagai output integrator pada decoder, dan ST sebagai output encoder yang dikirimkan. Nah, jika rangkaian pada kondisi ini sinyal inputnya sama dengan 0 atau tanpa input, dan komparatornya sendiri dalam keadaan yang setimbang, maka output delta modulation-nya akan berupa pulse-pulse negatif dan positif yang silih berganti. Next. Nah, di sini transmitter berfungsi untuk memproses isyarat input untuk menghasilkan isyarat yang ditransmisi dalam bentuk sesuai karakteristik kanal atau media yang digunakan. Isyarat asli diubah oleh transducer menjadi isyarat listrik, kemudian disandikan oleh encoder dan dimodulasikan dengan isyarat pembawa modulator. Setelah itu digunakan oleh amplifier. Tujuan transmitter untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar dan video. Yang kedua, kanal transmisi atau transmission channel merupakan media elektris yang menjembatani antara sumber dengan bertujuan yang dapat berupa kabel koaksial, serat optis, gelombang radio, dan lain-lain. Sifat masing-masing mengenai bandwidth, kapasitas kanal, kecepatan, kemudahan instalasi, dan lain-lain. Yang terakhir, penerima atau pada dasarnya memproses isyarat menjadi isyarat yang diinginkan. Proses yang terjadi pada penerima adalah kebalikan proses pada pengirim. Atau bisa dibilang receiver berfungsi mengoperasikan sinyal yang diterima sehingga menghasilkan perkiraan sinyal pesan asli untuk pengguna informasi. Oke, sampling ini adalah proses pemeriksaan nilai atau voltase sinyal analog pada interval waktu yang teratur. Waktu antar sampel disebut sebagai periode sampel. T itu dalam detik, dan jumlah sampel yang diambil per detik disebut sebagai frekuensi sampel atau Fs.
dalam sampel per detik atau hertz. Pada dasarnya pengambilan sampel mengambil nilai snapshot dari sinyal analog sehingga Anda memiliki gambaran akurat tentang bagaimana sinyal analog berubah seiring waktu. Rumusnya adalah Fs per 1 per Ts. Oke, next. Nah, quantizing atau encoding adalah proses memetakan nilai tegangan analog sampel ke level tegangan diskrit yang kemudian diwakili oleh bilangan biner atau bit. Hal ini diperlukan karena nilai sampel analog merupakan bilangan real yang terjadi pada suatu kontinum. Artinya, misalnya jika gelombang sinus amplitudo 1 volt dijadikan sampel, nilai sampel dapat berupa nilai apapun antara minus 1 volt dan 1 volt. Jumlah kemungkinan yang tak terbatas. Dalam sistem digital apapun, hanya ada jumlah memori yang terbatas. Jadi hanya sejumlah nilai yang dapat digunakan untuk mewakili sampel sinyal analog. Rumusnya adalah Q sama dengan Vmax kurang Vmin per 2 pangkat N. Oke, next. Binary encoding. Proses mengubah tingkat-tingkat diskrit ini menjadi sekumpulan kode sandi digital. Jika ada sekumpulan nilai Y terkuantisasi terbatas, komputer tidak perlu menyimpan nilai sebenarnya. Sebaliknya, ia dapat menyimpan nilai yang jauh lebih kecil yang mewakili nilai Y terkuantisasi. Untuk sinyal ini, interval kuantisasi 25 menghasilkan 9 kemungkinan nilai Y. Kita dapat memetakan 9 nilai ke bilangan biner 0000. Gambarnya bisa dilihat. Dan itu yang di bawah itu adalah hasil dari pemetaan nilai kebilangan binernya. Next. Nah, sekarang mengenai studi kasus. Jadi kita disuruh mencari nilai Q dari gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar dari tadi masalah kuantisasi. Di sini rentang tegangan sinyal dibagi menjadi 3. Interval tegangan yang lebih kecil disebut juga langkah. Ini dipisahkan oleh garis-garis putus, garis horizontal tebal, dan setiap. Kan rumusnya Q sama dengan Vmax dikurang Vmin per 2N. Nah, Vmax-nya itu 1, Vmin-nya min 1. Terlihat pada gambar berikut. Dan intervalnya ada 3, jadi 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Jadi 1 dikurang min 1 per 8, sama dengan 0,25 volt. Nah, jadi kesimpulan dari yang telah kita bahas tadi, pulse code modulation yang disingkat PCM merupakan metode transmisi serial dari representasi sinyal analog yang terdiri dari proses penyamplingan, kuantisasi, dan pengkodean, yang terbagi menjadi 2, yaitu analog pulse modulation dan digital pulse modulation. Analog pulse modulation terbagi 3 lagi. Yang pertama ada PAM, PWM, dan PPM. Untuk digital pulse modulation terbagi menjadi 2. Yang pertama delta modulation dan yang kedua pulse code modulation. Untuk elemen-elemen dari PCM, yang pertama adalah transmitter, yang kedua transmission, dan yang ketiga receiver. Dan yang keempat, dalam mendigitalkan sinyal analog, kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama, sampling, quantization, dan binary encoding. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.